Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian yang solih dan solihah? Alhamdulillah, insya Allah semuanya baik ya. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang akidah Islam. Nah, saya harapkan setelah pembelajaran ini bisa menambahkan keimanan kalian, keyakinan kalian, keteguhan iman dan Islam kalian. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat serta menambahkan keteguhan keimanan kita. Amin. Yuk, awali dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku sekalian, kita akan belajar tentang Khotamun Nabiyyin. Nah, apa itu sih Khotamun Nabiyyin? Oke, kita akan pelajari sebentar lagi. Nah, sebelumnya Ustadz ada sesuatu buat kalian. Nah, ada tebak gambar, waktunya 60 detik. Silahkan fokus, teliti. Ada berapa gambar yang Ustadz tampilkan ini? Silahkan ditebak. Kira-kira ada berapa ya? Baik, silahkan. Waktunya 60 detik mulai dari sekarang. Silakan fokus menebak. Ada berapa gambar kah ini? Oke, waktunya tinggal 30 detik. 30 detik. Tinggal 20 detik. Teliti. Benar-benar dilihat. Waktunya tinggal 10 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, baik ya. Nah, ada yang jawab ada 8, ada yang 10, ada 15, atau mungkin ada yang jawab ada 20. Oke, kita lihat ya. Ada berapakah ini? Nah, ini ternyata ada 13 hewan. Ya, ada ikan, ada kura-kura, ada burung, ada lumba-lumba, kemudian ada tikus, kucing, ular, monyet, ya anjing. Banyak ya, banyak sekali. Ini ada 13 yang jawabnya betul 13, berarti kalian sudah fokus ya, sudah fokus untuk siap belajar. Baik, anak-anakku sekalian, kita akan masuk materi ya. Nah, materi kita hari ini tentang tadi tentang Khotamun Nabiyyin. Sebelumnya ada kisah dari Musailamah Al-Kadzdzab. Nah, udah pernah dengar belum ya kisah Musailamah Al-Kadzdzab? Siapa sih Musailamah Al-Kadzdzab? Nah, Musailamah Al-Kadzdzab ini adalah salah satu orang yang mengaku dirinya nabi. Nah, kok bisa mengaku dirinya nabi? Ya, karena dia bisa dibilang hebat. Nah, hebatnya kenapa? Karena dia adalah penyihir. Dia bisa melakukan apa saja yang dia inginkan, akan tetapi itu hanya sebatas sihir. Bahkan salah satu pengakuan daripada Musailamah Al-Kadzdzab ini, dia mendapatkan ya, katanya mendapatkan wahyu dari Allah. Nah, sehingga apa? Dia mengarang ayat-ayat ya, yang dia bilang kitab suci ya, yang mirip dengan Al-Quran. Nah, salah satu ini surat Al-Fil. Nah, ini salah satu ayatnya, bunyinya Al-Fil wa ma adraka mal fil lahu danabun wabilun wa khurtum tawil. Nah, ini dia membahas tentang Al-Fil. Apa itu gajah? Nah, tapi dalam karangan dari Musailamah ini membahas tentang gajah. Tahukah kamu apa itu gajah? Ia mempunyai ekor dan belalai yang panjang. Nah, ini. Nah, jelas ya. Jadi Al-Quran itu gak ada duanya. Jadi gak ada orang yang bisa mengarang seindah Al-Quran. Nah, coba dah kalian nih ayat yang karangannya dari
Musailamah, dibuat ngaji seperti kalian ngaji yang indah, suaranya yang enak, nggak akan bisa. Kenapa? Karena memang Allah sudah menjamin kemurnian Al-Quran, nggak ada yang bisa nyamai. Mau ahli ini apalagi penyihir, nggak ada yang bisa nyamai. Nah, Musailamah Al-Kadzab ini yakni salah satu orang yang mengaku dirinya nabi, sehingga apa? Dia mengaku katanya bisa membuat salah satu sumur ini, kalau dia meludah sumur itu bisa airnya bisa banyak. Ternyata ketika diludahi sumurnya, tiba-tiba airnya semakin mengering. Nah, kemudian ada juga ketika ia berwudu katanya ke sebuah pohon. Nah, katanya pohon itu bisa semakin subur. Akan tetapi ketika dia mencoba, ternyata pohon itu langsung mengering. Nah, jadi itu adalah salah satu bagaimana Allah membuktikan kuasanya, Allah membuktikan kebenaran bahwasanya tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad, termasuk meskipun dia mengaku hebat lah ya dengan segala pengakuannya, tapi yang paling terakhir yakni Nabi Muhammad SAW. Dari 25 nabi ya, Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Nah, nabi pertama yakni Nabi Adam alaihissalam. Nah, anak-anakku sekalian soleh-solehah, sampai sini ya. Jadi kalau misalkan ada orang ngaku-ngaku nabi, jangan pernah percaya ya, apapun itu, hebat apapun dia, misalkan dia bisa menggandakan uang ya, jadi jangan percaya. Kenapa? Karena jelas bahwasanya nabi terakhir yakni yang harus kita imani Muhammad SAW. Nah, baik anak-anakku sekalian, kita akan masuk ya, pengertian dari Khatamun Nabiyyin. Khatamun Nabiyyin itu artinya adalah akhir daripada nabi. Ini Allah jelaskan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 40 yang berbunyi, "Makana Muhammadun aba ahadim mirrijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alim." Nah, artinya Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui Maha segala sesuatu. Nah, ini dalam surat Al-Ahzab ayat 40 jelaskan bahwasanya jelas Muhammad itu bukan siapa-siapa ya, bukan keturunan dari orang-orang sahabat-sahabat, bukan. Tapi apa ya? Muhammad itu, Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Jadi ini jelas. Kalau Allah yang sudah menyampaikan dalam surah Al-Ahzab ayat 40, maka nggak ada yang bisa membantah kita. Meskipun dia hebatnya luar biasa, ingat kadang yang dilakukan seperti Musailamah itu hanyalah sebuah sihir, di mana dia bekerja sama dengan setan untuk menipu umat manusia. Nah, anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah, selanjutnya bagaimana hukum orang yang mengaku nabi? Jelas Allah menjelaskan dalam surah Al-An'am ayat 93 bahwasanya orang yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad hukumnya kafir ya, kafir. Ini ayatnya, ini artinya. Nah, lihat artinya, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang berdusta terhadap Allah atau yang berkata telah diwahyukan kepada saya padahal tidak ada yang wahyukan sesuatu pun kepadanya, dan orang yang berkata saya akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Wah, ini luar biasa ya. Jadi bahkan orang-orang yang seperti itu akan mendapatkan tekanan dalam sakaratul maut. Nah, seperti malaikat mukul dengan tangannya dan itu ya. Jadi itu adalah hukum bagi orang-orang yang mengaku nabi. Jadi jangan pernah percaya, mau sehebat apapun dia, kalau misalkan nih tiba-tiba ada orang yang ucuk-ucuk aku dirinya nabi, jangan pernah percaya. Jadi jelas ya sampai sini. Nah, selanjutnya adalah sejak zamannya sahabat, bahkan zamannya Rasulullah itu sudah ada orang yang bermunculan bahwa dirinya sebagai nabi katanya. Nah, salah satunya ada Aswad al-Insi. Nah,
kemudian ada Tulaihah bin Khuwailid. Nah, kemudian ada Musailamah al-Kadzab yang tadi kita di awal. Kemudian ada Sajah binti al-Haris, ada Muhtar at-Thaqafi. Nah, Aswad al-Insi ini berasal dari daerah Yaman. Dia adalah orang yang pertama mengaku nabi ya, setelah Nabi Muhammad. Ia muncul di akhir kehidupan Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengirimkan pasukan untuk mengajaknya taubat, akan tapi ia menolak, sehingga akhirnya gerakan Aswad al-Insi berhasil dihentikan selama 3 tahun. Jadi Rasulullah belum wafat ya, di akhir masa beliau ini ada yang ngaku nabi, namanya Aswad al-Insi. Kemudian ada Tulaihah bin Khuwailid. Nah, ini berasal dari Bani As'ad. Ia adalah seorang kepala suku dari Bani As'ad yang mengaku menjadi seorang nabi pada masa Rasulullah. Nah, kemudian Rasulullah mengirimkan Dirar bin al-Azwar untuk mengajaknya bertaubat. Pada masa Khalifah Abu Bakar, atas hidayah dari Allah, Tulaihah bertaubat dan kembali taat agama Islam. Akhirnya apa? Meluk lagi agama Islam. Nah, inilah Rasulullah hebatnya. Ada yang ngaku nabi, nggak langsung dibunuh, nggak langsung dibantai, tapi diajak bertaubat terlebih dahulu. Jadi ini salah satu bagaimana keistimewaan daripada Rasulullah yang sangat-sangat sabar, sangat-sangat pemaaf. Jadi itu. Nah, itu ya. Jadi ada kisahnya masing-masing dari 5 ini. Nah, anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah, itu tadi ya pertemuan kita, materi kita sedikit tapi semoga secara bisa benar-benar bermanfaat. Nah, untuk tugas silahkan kalian kerjakan halaman 25 dan 28. Nanti kalau misalkan sudah dikerjakan, silahkan difoto dan kemudian dikirimkan ke Ustadz melalui WA ya, dikirimkan melalui WA. Jadi itu ya. Baik anak-anakku sekalian, mungkin pertemuan kita dicukupkan untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la